Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kimia dengan materi teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum untuk lebih memperjelas dan memahami bagaimana mengisi konfigurasi elektron berdasarkan kulit, subkulit, dan orbital. Kita akan awali dengan teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford berdasarkan eksperimen penembakan sinar alfa menyatakan bahwa elektron terus berputar mengelilingi inti atom, sebagaimana analogi planet-planet mengitari matahari. Akan tetapi teori atom Rutherford memiliki kelemahan karena teori atom ini bertentangan dengan teori Maxwell yang menyatakan jika elektron bergerak mengelilingi inti atom dan memancarkan energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang. Hal ini akan mengakibatkan gaya tarik inti akan menguat, sehingga elektron akan jatuh ke inti. Coba kita perhatikan video berikut ini. Jika elektron bergerak mengelilingi inti disertai pemancaran energi, maka makin lama energi elektron makin kecil, sehingga satu saat akan jatuh ke inti. Berdasarkan tayangan video tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kelemahan dari teori atom Rutherford adalah Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik dan jatuh ke inti. Kalau elektron berputar memancarkan radiasi energi, sementara elektron bermuatan negatif dan proton pada inti atom bermuatan positif, negatif dan positif tarik-menarik, maka elektron yang memancarkan energi lama-lama energinya akan habis dan suatu saat akan jatuh ke inti. Tentunya ini tidak sesuai dengan atom yang tetap stabil. Untuk itu para ilmuwan berusaha menyempurnakan kelemahan dari teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini dikemukakan pada tahun 1909, maka 4 tahun kemudian, pada tahun 1913, seorang ilmuwan asal Denmark, Niels Bohr, menyampaikan gagasannya bahwa energi elektron yang mengorbit itu dapat berubah dan tidak memancarkan energi melalui eksperimennya pengamatan terhadap spektrum atom hidrogen. Beberapa gagasan upaya Bohr memperbaiki Rutherford, yang pertama adalah mengusulkan bahwa elektron harus mempunyai energi yang cukup untuk menjaga agar tetap bisa bergerak mengelilingi inti. Jadi analognya adalah dengan pergerakan planet mengelilingi matahari. Kita ketahui bahwa planet dan matahari memiliki gaya gravitasi sehingga memiliki energi yang cukup untuk bertahan dalam orbit yang stabil di sekeliling daripada matahari. Kemudian mengaitkan bagaimana menggunakan energi dari roket untuk menaikkan satelit, sehingga satelit dapat diluncurkan ke ruang angkasa dengan energi yang cukup, sehingga satelit tadi stabil pada orbit bumi. Nah, inilah yang akan dikaitkan sehingga jumlah energi yang diperlukan sebanding dengan tinggi orbit yang dikehendaki. Teori model atom Bohr diawali dengan ditemukannya spektrum garis yang dihasilkan dari suatu atom. Yang pertama adalah sinar matahari diuraikan melalui prisma, lalu dia menghasilkan spektrum yang kontinu. Kemudian pada percobaan yang berikutnya, gas hidrogen yang dipijarkan melalui prisma menghasilkan spektrum garis. Dari penelitiannya melihat bahwa setiap spektrum garis itu mewakili seberkas cahaya dengan frekuensi ataupun panjang gelombang tertentu. Jadi spektrum ini ditemukan oleh Balmer, Lyman, Paschen, Beckett, Van. Spektra atom hidrogen ini nanti menjelaskan bagaimana terjadinya transisi dalam elektron pada atom hidrogen. Kita perhatikan di sini. Ini ada spektrum garis dari atom H yang tereksitasi. Pengertian tereksitasi adalah berpindah dari keadaan dasar, ground state di bawah ini, berpindah ke tingkat yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Ketika dia kembali lagi ke tingkat dasar, maka dia akan memancarkan energi. Nah, pancaran energi dari elektron ini tentunya memancarkan frekuensi radiasi elektromagnetik. Sehingga inilah nanti
yang memberikan spektra pada atom hidrogen. Jadi kita perhatikan ya, di sini ada spektra yang disebut dengan deret Balmer, deret Lyman, deret Paschen. Jadi dari spektra yang ditunjukkan oleh deret Lyman, Balmer, dan Paschen inilah mengindikasikan bahwa teori atom Bohr ini dapat secara tepat memprediksi spektra daripada atom hidrogen. Berdasarkan pengamatan pada spektrum atom hidrogen, maka Niels Bohr menyampaikan teori atomnya. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron ini disebut dengan kulit atau tingkat energi elektron. Ada lintasan yang pertama kulit K, lintasan yang kedua tingkat energi yang kedua kulit L, M, dan seterusnya. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Jika elektron dari kulit K berpindah ke tingkat yang lebih tinggi ke kulit M, maka dia akan menyerap energi. Energi yang diserap sehingga dia mampu berpindah pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan perpindahan dari energi yang tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Misalnya kita lihat di sini, ada elektron di kulit M berpindah ke kulit L. Maka berpindah ke kulit L yang tingkat energinya lebih rendah, dia akan memancarkan energi. Kemudian yang ketiga, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan ataupun menyerap energi ketika bergerak mengelilingi inti atom. Teori atom Bohr ini dapat menyempurnakan kelemahan daripada teori atom Rutherford yang tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron berputar tidak memancarkan energi sehingga suatu saat tidak jatuh ke inti atom. Tapi yang perlu kita ketahui adalah terdapat kelemahan dari teori atom Bohr. Kenapa? Karena teori ini hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom atau ion yang mengandung banyak elektron, serta tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet terhadap atom. Pada saat itu, fisikawan penasaran dengan teori atom Bohr ini. Mengapa energi elektron daripada atom hidrogen terkuantisasi? Mengapa elektron dalam atom Bohr itu dibatasi untuk mengorbit dengan inti pada jarak yang tertentu? Selama masa 1 dekade, tidak seorang pun ilmuwan termasuk Bohr sendiri yang bisa menjelaskan penjelasan logis tentang kelemahan dari atom Bohr tersebut. Maka penyempurnaan teori atom Bohr itu lahir setelah disampaikannya teori atom mekanika kuantum. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang teori atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah Louis Victor de Broglie. Pada tahun 1924 mengatakan bahwa gerakan partikel seperti elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang. Jadi tentunya berlaku padanya hukum-hukum gelombang. Ini tentunya menjadi solusi dari kelemahan teori atom Bohr, bagaimana elektron berputar mengelilingi inti. Model atom mekanika kuantum berdasarkan de Broglie ini menyatakan bahwa elektron itu memiliki dualisme sifat dalam atom, yaitu sifat sebagai partikel dan sifat sebagai gelombang. Tentunya kalau kita analogikan seperti senar gitar yang dipetik, maka gelombang tentu tidak bergerak sepanjang tali senar tadi, tapi bergerak seperti gelombang. Sini bisa kita lihat ya, ada simpul, ada puncak dan seterusnya, sehingga partikel elektron tidak hanya dipandang sebagai partikel yang bergerak seperti bumi mengitari matahari. Elektron berputar mengelilingi inti juga memiliki sifat sebagai gelombang. Kemudian ahli yang kedua adalah Werner Heisenberg yang menyatakan bahwa kedudukan dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan tepat secara bersamaan. Ini dikenal dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Jadi elektron yang mengelilingi inti itu jarak dari inti cuma bisa ditentukan dengan kemungkinan saja.
Jadi bisa kita lihat di sini ya, bahwa dalam skala atomik, elektron bisa ditinjau sebagai gejala gelombang yang tidak mempunyai posisi tertentu dalam ruang. Jadi menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan secara akurat posisi dan momentum partikel yang kecil semacam elektron. Sedangkan ahli yang berikutnya adalah Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger menyatakan bahwa kedudukan elektron hanya bisa ditentukan probabilitasnya. Probabilitas itu artinya daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Inilah yang disebut dengan orbital. Kita lihat pada gambar sebelumnya bahwa pada teori atom mekanika kuantum yang dinyatakan di sini adalah peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Jadi kemungkinan dia terbesar berada itu dikatakan dengan orbital. Sebagai analogi dapat kita nyatakan misalnya ada seekor kambing yang ditambat pada sebuah pohon, tali pada pengikat kambing tersebut misalkan sepanjang 2 meter. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar daerah kebolehjadian ditemukannya kambing pada lingkungan tersebut. Jadi pertanyaan kepada kita tidak berada di tempat ini, lalu ditanya di mana posisi kambing dan seberapa besar probabilitas ketemunya kambing di lingkungan tersebut. Tentunya yang harus kita pahami adalah probabilitasnya adalah sekitar lingkungan radius 2 meter dari pohon. Disitulah probabilitas ditemukannya kambing. Jadi kita nyatakan dengan lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Disinilah kebolehjadian probabilitas ditemukannya kambing pada lingkungan tersebut. Nah, ini menjadi analogi dari orbital. Kemudian contoh lain adalah daerah kemungkinan ditemukannya kepingan kipas angin identik juga dengan orbital. Jadi kalau kita lihat misalnya kepingan kipas angin itu ada 3 keping, tapi ketika dia berputar, kita tidak bisa menentukan berapa jumlah kepingnya dan seberapa banyak dia bisa ditemukan. Nah, daerah putaran kipas angin ini itulah identik analoginya dengan orbital. Atau contoh lain misalnya, kita lihat ada gambar galaksi Bima Sakti. Daerah galaksi Bima Sakti ini berbentuk spiral dengan diameter 100.000 sampai 120.000 tahun cahaya. Untuk melakukan 1 kali rotasi itu butuh waktu 200 juta tahun. Nah, pertanyaannya sebagai analogi orbital adalah seberapa besar probabilitas perputaran dari 100 miliar planet atau 100 sampai 400 juta bintang yang ada di sekitar galaksi tadi. Nah, ini bisa kita ibaratkan dengan analogi pada orbital elektron dalam suatu atom. Kita perhatikan pada layar, di sini ada posisi sebuah elektron yang diwakili oleh kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron di dalam ruang. Jadi elektron yang berputar ini adalah 1 atau 2 elektron, tetapi terlihat banyak adalah posisi yang mungkin. 90% dari probabilitas yang mungkin inilah yang kita sebut dengan orbital. Berdasarkan konsep teori atom mekanika kuantum dan menggunakan persamaan matematika, maka dapat digambarkan berbagai bentuk orbital. Yang pertama adalah orbital S berbentuk bola, bulat, kemudian orbital P, orbital D, dan orbital F. Kita ketahui bahwa orbital dah kebolehjadian ditemukannya elektron. Maka di sekitar inilah berdasarkan persamaan matematik bisa digambarkan kemungkinan elektron berada pada setiap orbitalnya. Demikianlah pembahasan tentang teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum sebagai dasar mempelajari konfigurasi elektron pada pengisian berdasarkan kulit, subkulit, dan pengisian orbital. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.